Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk kerjasama ASEAN. Nah, bagian kedua. Nah, lanjutannya yang kemarin sudah ada satu contoh bentuk kerjasama negara ASEAN. Kemudian sekarang dilanjutkan nomor 2, 3, dan 4. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Prioritas kerjasama ASEAN di bidang pendidikan akan dilakukan melalui kolaborasi dengan Southeast Asian Ministers of Education Organization atau Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Nah, melakukan pertemuan setiap tahun untuk membuat program dan kegiatan terkait pendidikan, kerjasama pendidikan tinggi antara negara-negara ASEAN, promosi kerjasama antara para sarjana akademis dan ilmuwan. Tujuannya untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam hal akademik dan prioritas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan penerimaan pendidik yang berkompeten dan profesional, kesejahteraan pendidik, dan standarisasi pendidikan. Nah, kemudian ada juga penawaran beasiswa pendidikan seperti Indonesia yang memberikan pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni untuk mahasiswa terpilih di negara-negara ASEAN. Nah, kemudian manfaat dari bidang pendidikan yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia negara-negara anggota ASEAN, mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki negara-negara anggota ASEAN, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, penelitian negara di ASEAN. Nah, kemudian kita lanjut ke yang ketiga, bentuk kerjasama ASEAN di bidang kesehatan. Sebagai komunitas ASEAN, negara-negara anggota berupaya membentuk sistem kesehatan nasional yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat negara ASEAN. Nah, contohnya kemajuan dari upaya yang telah dilakukan sektor kesehatan ASEAN, diantaranya dengan berbagi informasi dan pengalaman penanganan COVID-19, termasuk dengan mitra wicara ASEAN melalui platform webinar ASEAN Emergency Operation Center. Nah, kemudian program-program kerja klaster kesehatan ASEAN yang pertama adalah klaster kesehatan ASEAN yang pertama, mempromosikan gaya hidup sehat. Yang kedua, klaster yang kedua menanggapi semua bahaya dan ancaman yang muncul. Klaster yang ketiga adalah memperkuat sistem kesehatan dan akses ke perawatan. Klaster yang keempat adalah memastikan keamanan pangan. Nah, ya, kemudian yang keempat adalah kerjasama ASEAN dalam bidang sosial. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tujuan ASEAN adalah untuk menyejahterakan wilayah Asia Tenggara melalui kerjasama di berbagai bidang. Nah, salah satunya adalah ini di bidang sosial. Tujuan kerjasama bidang sosial dan budaya antar negara-negara ASEAN adalah agar terciptanya kerukunan dan kemajuan bersama. Nah, kerjasama bidang sosial dan budaya ASEAN dilaksanakan oleh COSD atau Komite on Social Development. Kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang sosial antara lain yang pertama adalah bidang pembangunan sosial. Yang kedua adalah membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan atau Ministerial Meeting of Women atau AMMW. Kemudian yang ketiga adalah menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Nah, seperti yang diketahui bahwa AMMSW adalah forum pertemuan tingkat menteri ASEAN untuk bekerja sama dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Kerjasama ASEAN di bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial difokuskan pada program kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak atau akses yang sama kepada perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Nah, jadi jika dilihat dengan hal ini bahwa semua manusia yang ada di muka bumi ini, terutama di negara ASEAN adalah untuk memfokuskan pada kesejahteraan sosial baik perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Mereka akan mendapatkan hak yang sama, bukan hanya dalam satu jenis kelamin saja, kan, tetapi perempuan, laki-laki, bahkan anak, remaja, lansia, dan penyandang disabilitas ini akan mendapatkan hak yang sama dan kesejahteraan sosial yang sama.
Manfaat adanya kerjasama di bidang sosial yang pertama adalah meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup penduduk negara ASEAN. Yang kedua, membantu pengungsi dan korban bencana. Dan yang ketiga adalah menanggulangi dampak bencana. Nah, bagi anak-anakku kelas 6, silahkan dicatat di bukunya. Kemudian besok dikumpulkan buku catatannya. Jazakumullah khairan, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum.